Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'alana minal muttabi'in li syari'ati sayyidil anbiya'i wal mursalin wa sidratil muntahal arifin wal asyakhil wasilin wal muwassilin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassirhu lil yusra. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man yasru ala mu'sir yasrullah alaihi fid dunya wal akhirah. Wa qala aidan, wa may yakunu fi hajati akhihi yakunullah fi hajatihi. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Di hadapan para ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surya Layasir Narasa, wabil khusus syekhina wa murabbi ruhina Sultan Aulia fi hadzal zaman As-Sayyid Maulana Muhyiddin Muhammad Abdul Ghasifullah Masdul Qadasallahu sirahum, yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli walidayya. Yang sama-sama kita muliakan para wakil talqin pangursa guru agung. Di antaranya ada Al-Mukarramul Muhtaram Kiai Haji Nur Fahim, dan yang lainnya para kiai, para asatidzah, para hujjaj wal hujjajah, para ikhwan dan akhwat, khususnya pemangku manaqib di sore hari ini. Semoga senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang, kesehatan yang sempurna, rezeki yang banyak, yang melimpah, yang halal, diberkahi segalanya, semuanya selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli walidayya. Suatu ketika akan terjadi perang Tabuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Perang Tabuk terjadi pada tahun 630 Masehi, bulan Rajab 9 Hijriah, di Bizantium atau Romawi Timur. Ini perang kedua setelah perang Badar. Nah, dikisahkan antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berkata, ketika itu ada sedikit harta padaku, maka aku berkata dalam hati, saat ini aku memiliki harta. Jika suatu saat aku bisa mengalahkan Abu Bakar, maka inilah saatnya. Aku pun pulang ke rumah dengan gembira ria. Karena
Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang paling dermawan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika beliau masuk Islam, beliau memiliki harta 40.000 dirham. Hartanya Abu Bakar selalu digunakan untuk keperluan, kepentingan para sahabat dari orang-orang yang lemah ekonominya, seperti para budak dan yang lainnya. Selalu mendapatkan bantuan dari Abu Bakar Siddiq. Di antaranya adalah Bilal bin Rabah ditebus oleh Abu Bakar. Ini menjadi saingan berat Sayyidina Umar yang senang juga berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat seluruhnya senang berinfak, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuannya. Tapi Sayyidina Abu Bakar hartanya habis untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sampai ketika hijrah pun Sayyidina Abu Bakar tinggal memiliki 5.000 dirham. Dari 40.000 dirham tinggal 5.000 dirham. Tidak ada tandingannya. Yang ingin menandingi cuma satu sahabat, yaitu Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab pulang ke rumahnya untuk mengambil harta yang akan diserahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diinfakkan. Dan lalu Umar pun pulang, membagi 2 hartanya yang ada di rumahnya itu setengah bagian, dan dibawa oleh Sayyidina Umar ke hadapan Rasulullah setengah bagian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, adakah yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Jawab Sayyidina Umar, "Ada ya Rasulullah." Nabi bertanya lagi, "Apa yang kau tinggalkan ya Umar?" Umar menjawab, "Aku tinggalkan setengah hartaku untuk mereka." Lalu datanglah Abu Bakar dengan membawa seluruh harta yang diserahkan langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk mereka." Ini jawaban Abu Bakar. Apa kata Sayyidina Umar? "Aku tidak akan pernah dapat mengalahkan Abu Bakar." Luar biasa. Kedermawanannya Abu Bakar tidak bisa disaingi oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Abah pernah berkata dalam sabdanya, kalau ingin diperluas, harus siap dipersempit. Kalau ingin maju, harus siap mundur. Kalau ingin sehat, harus siap sakit. Kalau kita, karena kita ini tidak akan baik kalau tidak jelek dulu. Itu sesuai dengan apa yang dituliskan oleh pengersa Guru Agung ya, dalam kitabnya Fadhil Syuhur, ya, Yusrullah, ya, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan, yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man yasru 'alal mu'sir, yasrullah alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang susah, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menolong saudaranya yang sedang kesusahan, maka akan dimudahkan oleh Allah, akan ditolong oleh Allah
di dunia dan di akhirat. Luar biasa. Guru agung kita mengajarkan kepada kita menjadi orang yang dermawan. Tanpa ragu-ragu. Tanpa sayang terhadap harta kita. Memang pada zaman sahabat pun, para sahabat ada yang menyerahkan hartanya secara keseluruhan seperti Abu Bakar. Ada yang menyerahkan sebagian hartanya seperti Sayyidina Umar. Dan ada juga yang menyerahkan hartanya sepertiga. Seperti para sahabat-sahabat yang lainnya. Tergantung kepada bagaimana keadaan sahabat tersebut memperoleh harta. Dalam setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Ini yang dikehendaki oleh guru agung kita. Jadi apabila kita ingin diperluas, kita harus siap dipersempit. Karena tidak ada kemudahan sebelum ada kesusahan. Meskipun hanya sebuah kesusahan, kita harus menerimanya dengan ikhlas. Ikhlas, kedermawanan itu tidak akan dimiliki oleh seseorang. Kenapa? Sebab ketika kita memberikan harta kita kepada saudara kita, fa'amman a'ta, kita berikan harta kita hanya sampai kepada tangan orang lain, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kebaikan yang kita perbuat tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang menyampaikan kebaikan kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa bukan berada di tangan kita. Takwa tidak berada di mata kita dengan godul basar, menundukkan pandangan. Takwa pun tidak ada di telinga kita. Tidak ada di kaki kita melangkah ke Baitullah. Tapi takwa hahuna. Takwa hahuna. Takwa hahuna. Kata Abah, takwa itu ada di kolbu. Di hati kita. Dengan apa adanya ketakwaan? Bitalqin. Dengan talqin zikir. Jadi tidak ada orang yang mendapatkan ketakwaan sebelum ditalqin zikirnya. Sebagaimana Rasulullah pun bertakwa kepada Allah dengan talqin zikir. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mentalqin zikir para sahabat baik secara jamaah maupun secara perorangan. Kenapa? Agar supaya para sahabat memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa bukan terletak pada sholat. Takwa pun tidak terletak pada sedekah, pada puasa, pada haji. Sebab dikatakan puasa itu bertujuan untuk agar supaya bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi puasa bukan suatu ketakwaan. Sedekah bukan ketakwaan. Tapi ketakwaan itu adalah fi qalbi, di dalam qalbu, di dalam hati orang-orang yang mendapatkan hak talqin dari guru mursyid. Dan guru mursyid kita adalah sebagai kunci, sebagai pintu untuk memasuki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sini dikatakan oleh ayat fa amman a'ta wattaqa. Adapun orang yang memberi dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan dengan kebaikan.
Ini yang pertama adalah memberikan dengan didasari ketakwaan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin tidak akan ketemu di luar sholat. Yakin ada di dalam sholat. Bagaimana cara mencari keyakinan? Mencari keyakinan pun dengan talqin dzikir oleh guru mursyid, guru kita. Subhanallah. Ini dianya. Ya. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mendapatkan hak zikir kita, hak talqin kita, sehingga kita dapat mengingat Allah kapan saja, di mana saja, sedang apa saja, kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang duduk, ketika kita sedang berdiri, ketika kita sedang berbaring, yang disebutkan dalam Al-Quran, alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa huwa yadhkurunallah fi kulli halin fi qiyamihim wa qu'udihim wa junubihim wa tijaihim wa basiratihim fi af'alihim wa ahwalihim fi naumihim wa yaqtatihim fi harakatihim wa sakanatihim. Inilah yang kita peroleh dari guru mursyid kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, bisa mengamalkan, bisa mengamankan, bisa melestarikan apa yang menjadi ajaran dari guru mursyid kita. Sehingga kita mendapatkan keberkahan dunia, keberkahan akhirat. Berkah segalanya, selamanya, semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya, amin. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk Al-Fakir dan umumnya para ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.